Pemirsa, kasus ini berawal saat seorang pria di Sleman, Yogyakarta ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan oleh polisi. Setelah menggagalkan aksi jambret terhadap istrinya, pelaku jambret tewas usai terjatuh dari sepeda motor akibat dikejar oleh suami korban. Kasus ini pun menuai sorotan publik. Seorang warga di Sleman, Yogyakarta ditetapkan jadi tersangka pembunuhan setelah menggagalkan aksi jambret terhadap istrinya. Pelaku jambret tewas usai terjatuh dari sepeda motornya akibat dikejar oleh suami korban, Hogi Hidayat. Video amatir menunjukkan kondisi dua pelaku jambret tewas usai menabrak tembok di Jalan Laksda di Sleman, Yogyakarta, April tahun lalu. Kedua penjambret sebelumnya sempat mengambil tas milik Arsita Midaya, warga Kalasan, Sleman, ketika mengendarai sepeda motor di flyover Janti. Suami Arsita bernama Hogi Hidayat yang secara kebetulan mengendarai mobil di belakangnya langsung mengejar kedua jambret. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga sampai di lokasi kejadian. Jambret kehilangan kendali atas sepeda motornya hingga naik ke trotoar dan menabrak dinding pagar. Satu orang penjambret langsung tewas seketika di lokasi. Hampir 1 tahun kasus ini berlalu, Polres Sleman menetapkan Hogi sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Suami Arsita kini menjadi tahanan kota dan harus melakukan wajib lapor di Mapolresta Sleman. Setelah kasus ini viral, pihak Polresta Sleman buka suara terkait penetapan status tersangka Hogi Hidayat, suami dari korban penjambretan. Kapolresta Sleman menyatakan pihak kepolisian sudah menempuh upaya restoratif justice dalam menyelesaikan perkara ini. Namun, mediasi kedua belah pihak menemui jalan buntu. Oleh sebab itu, polisi melanjutkan perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kapolresta Sleman mengungkapkan dalam penanganan perkara ini, pihak kepolisian telah menjalankan tugas sesuai prosedur, mulai dari olah tempat kejadian perkara, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi hingga gelar perkara. Dan sampai saat ini, tersangka Hogi memang belum ditahan. Dalam menangani perkara laka lintas ini mengedepankan restoratif justice, telah melakukan upaya-upaya memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, kemudian menghubungi para pihak, yaitu para penasihat hukumnya, untuk melakukan upaya-upaya berdamai. Namun beberapa kali sudah disampaikan tidak ada titik temu, sehingga proses penanganan atas ditangani melalui jalur. Rencananya Komisi 3 DPR RI akan memanggil Kapolresta Sleman terkait penetapan Hogi sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain itu, DPR juga akan memanggil Kejati Sleman dan Hogi Hidayat yang ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman melalui akun Instagram pribadinya. Dan kami ingin juga masyarakat tenang. Jangan sampai kalau nanti ada terjadi penjambretan, masyarakat tidak mau mengejar si penjambret yang lari menggunakan motor. Khawatir kalau si jambretnya nabrak atau celaka maka masyarakat yang akan disalahkan. Kasus ini menuai perhatian publik. Banyak pihak mempertanyakan penetapan tersangka terhadap Hogi karena kecelakaan yang menewaskan 2 orang penjambret tersebut bukan disebabkan oleh tabrakan langsung dari mobil yang dikendarai Hogi. Naik ke trotoar dengan kecepatan tinggi, terus menabrak tembok yang di mural dekat bakpia itu. Tim Liputan, Berita 1. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini, pemirsa, kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Di antaranya ada pakar hukum pidana Heri Firmansyah, Komisioner Kompolnas Khairul Anam, serta mantan Kabareskrim Polri periode 2008-2009, Jenderal Purnawirawan Susno Duaji. Halo, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Baik, saya mau ke Pak Susno dulu. Pak Susno, karena kasus ini lagi jadi buah bibir masyarakat, kok bisa sih
suami yang lagi berusaha untuk membela istrinya ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin dari sisi polisinya dulu nih, Pak Susno, berdasarkan pengalaman panjang Anda ya sebagai penyidik juga di Polri, bagaimana sebenarnya urut-urutan pekerjaannya hingga akhirnya status tersangka ini bisa disematkan dengan kondisi kasus ya tadi kita sudah sama-sama simak? Baik, kita hanya bidik langsung kasus ini. Penilaian kita, urutan pekerjaan, pertama ada peristiwa, kemudian peristiwa itu langsung polisi menyelidiki apakah ini peristiwa pidana apa bukan. Nah, dari hal ini ada penjamret kemudian dikejar karena ingin menangkap, kemudian penjamret itu kecelakaan tunggal. Kalau betul itu peristiwanya, maka ini tidak ada yang namanya tersangka, baik itu tersangka karena lalainya menyebabkan hilangnya jiwa orang lain atau karena sengaja, apalagi sampai ke pembunuhan. Kalau saya lihat tadi pasalnya 310 dan masuknya ke Undang-Undang Lalu Lintas, berarti kan ini kecelakaan. Kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal, hilang jiwanya, yaitu karena lalainya. Ini nggak masuk, di mana kelalaian daripada si tersangka Pak Ogi, siapa itu ya, nggak ada. Kecuali pada kejadian itu dia menabraknya itu sengaja. Tapi kalau menabrak misalnya terjadi ketabrak, jika andai ketabrak itu tidak masalah karena di dalam hukum kita, saya kira dalam KUHP baru maupun KUHP lama itu ada yang namanya perbuatan membela diri, ada yang karena terpaksa. Nah, ini semuanya terpenuhi gitu, membela diri terpenuhi, terpaksa melakukan sesuatu, jadi hadapannya Northwear kena, jadi itu Overmars kena gitu. Jadi nggak ada gitu, nggak bisa jadi tersangka. Tetapi kita sangat berharap ini proses peradilan di Indonesia itu tujuannya menurut KUHP baru adalah keadilan. Nah, kalau hal begini dijadikan tersangka ini tidak ada keadilan. Betul. Kok nggak nabrak? Terkecuali saya katakan tadi ada betul mobilnya bersenggolan dan sebagainya, kecelakaan lalu lintas, baru dilihat apakah karena lalai, apa sengaja. Nah, sengajanya di mana, lalainya di mana? Nggak ada sengaja, nggak ada lalai, ya nggak bisa jadi tersangka. Justru kalau betul kejadiannya apa yang diuraikan oleh media sosial, ya itu mestinya dapat penghargaan gitu dari Polri gitu karena berani untuk mencari penjahat. Jadi bukan hukuman, penghargaan. Tapi kita masih berharap ini kalau betul berkas ini diterima oleh jaksa, jaksanya aneh juga gitu. Mestinya jaksa menolak gitu. Nah, hakim pun kalau sampai ke pengadilan harus membebaskan. Tapi celakanya gitu kalau seandainya jaksanya, waduh ini kasihan dari polisi kita terima. Nah, hakimnya ya udah karena rekan kita sesama penegak hukum, ya udah, maka keadilan yang diamanatkan oleh hukum kita yang baru, hukum pidana kita yang baru itu tidak tercapai gitu. Dan tadi betul kata Pak Ketua Komisi 3, orang akan takut gitu. Betul. Nanti ada orang masuk ke dalam rumah saya, orang jambret gitu, orang mau maling, kemudian saya pukul dia mati, saya pukul ya. Apalagi kalau misalnya dia lari, loncat, loteng, mati. Nah, nanti saya dihukum, celaka ini. Jadi nggak benar itu, tidak tepat dijadikan tersangka kalau betul peristiwanya seperti apa yang kita dengar, yang bisa ketahui melalui media massa. Tapi kalau peristiwanya lain dari itu, kita tidak tahu. Kita dengarkan nanti bagaimana penjelasan daripada Polres Sleman di depan Komisi 3 DPR. Ini sangat menarik gitu. Baik. Nah, jadi hemat Anda, Pak Susno, ada kejanggalan ya dalam kasus ini dan menurut Anda ini karena sebenarnya kalau kita lihat juga ya kasus ini terjadi 26 April 2025 dan kini menjadi pembahasan lagi. Nah, jadi ada yang janggal ya Pak dalam proses penanganan kasus ini, bahkan tidak hanya terkait dengan awal mula peristiwa di lapangannya juga, bahkan sampai bagaimana di persidangannya. Kurang lebih seperti itu ya Pak Susno ya? Iya, karena dalam menyelidik suatu perkara itu dimulai dari awal gitu ya, dari awal apa kejadiannya ini. Nah, tetapi saya lagi sekali katakan, saya hanya sebagai penyidik mengamati dari apa yang dijelaskan oleh media sosial maupun media konvensional. Kalau peristiwa yang sebenarnya seperti apa, mungkin bisa berubah tergantung penjelasan yang disampaikan oleh kejaksaan maupun oleh
Polres Sleman di depan Komisi 3 DPR yang akan datang. Kita Baik. dengar gitu. Baik. Memang biar lebih clear kita harus dengarkan secara utuh ya, agar bisa dapat memahami kasus Ya. ini dengan lebih jelas dan bisa memberikan tanggapan ataupun juga solusi. Baik, karena kami tahu ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih untuk informasi dan juga pandangan yang dibagikan. Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabar Reskrim Polri periode 2008-2009. Kami persilakan untuk melanjutkan Baik, selamat kembali malam semuanya. Terima aktivitasnya. kasih. Dan pemirsa, kita masih lanjutkan pembahasan. Saya ingin ke Kompolnas terlebih dahulu. Pak Khoirul, tadi kita sudah dengar ya perspektif dari Pak Susno, kurang lebih jika penyidik dihadapkan atas kasus seperti ini, bagaimana urut-urutan proses penanganan kasusnya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda dari pihak Kompolnas dalam hal ini, karena tengah lagi viral ya Pak ya, sudah mendapatkan kronologi jelas sebenarnya bagaimana sih kemarin tanggal 26 April itu hingga akhirnya kasusnya bisa sampai ada di tahap ini? Iya, saya nggak mau menjelaskan kronologi secara detail ya. Singkat aja, memang kejadiannya sejak tanggal tahun lalu, bulan April, terus tahapan-tahapan yang ditempuh juga sampai P21 gitu. Dan itu terjadinya P21 itu barusan saja awal bulan kemarin, tapi sebelumnya tahap 1 sudah tahun lalu. Nah, bukan itu soalnya. Soalnya sebenarnya soal perspektif ya. Ada satu kejahatan awal ya yang terjadi, terus ada upaya orang melakukan pembelaan atau karena terpaksa juga mencegah kejahatan itu berlangsung untuk siapapun. Nah, ini yang perspektif ini yang harusnya juga dipegang oleh kepolisian. Ya, kalau ini dipegang, ini seperti kasus-kasus sebelumnya. Kita di Bekasi misalnya beberapa waktu yang lalu, itu ada orang dibegal, karena yang dibegal itu kebetulan bisa silat, dia melawan dan menang, sampai meninggal itu begalnya. Itu juga ribut seperti ini. Sehingga perspektifnya yang harus memang kita dudukkan pokok soalnya. Nah, kalau itu adalah kejahatan dan ada orang yang melakukan perlawanan terhadap kejahatan atau melakukan pencegahan kejahatan di saat itu, harusnya memang nggak bisa dipidana. Nah, kalau semua dipidana dalam konteks kepolisian yang luas, ya, ini kan tidak hanya soal penegakan hukum, tapi ini juga soal keamanan bagi masyarakat. Karena ada tugas pokok polisi yang juga soal keamanan masyarakat. Nah, ini masyarakat dalam perspektif yang lain berkontribusi soal keamanan, lah kok malah dipidana. Lah, oleh karenanya kami memang sejak awal minta untuk dievaluasi. Lah, hari ini kejaksaan yang melakukan upaya mediasi dan ada beberapa prinsip mediasi yang sudah ada kesepakatannya. Sebelum-sebelumnya tidak ketemu kesepakatan. Nah, menurut saya ini bukan soal mediasi tidak mediasi, RJ atau tidak RJ, restoratif atau tidak restoratif. Tapi ayo kita letakkan bahwa ya siapapun melakukan kejahatan, ya punya implikasinya. Masa orang melakukan perampokan, seandainya begitu ya di rumah orang, terus orangnya melakukan perlawanan, yang dirampok itu terus kebetulan jago silat misalnya, atau kebetulan oke begitu sehingga perampoknya mati. Lah, kok yang punya rumah dijadiin tersangka, ini kan enggak benar. Gitu loh. Lah, ini yang harus menjadi catatan serius oleh rekan-rekan kepolisian. Ya, debatnya itu tidak hanya soal ini memenuhi unsur tidak memenuhi unsur dalam konteks pidana, tapi ini bermanfaat tidak. Dan melihatnya juga harus lebih komprehensif. Kejahatan awalannya apa? Apakah ini berdiri sendiri, orang kebut-kebutan terus nabrak? Ya, ataukah ini kebut-kebutan karena memang ada soal yang namanya jambret itu kan di mana-mana memang ngebut. Gitu loh. Baik. Ini kami sangat sesalkan karena nggak belajar dari berbagai kasus yang pernah terjadi. Baik.
Ada persoalan mengenai perspektif melihat kejahatan yang Anda catat dalam peristiwa ini ya, Pak Anam. Nah, kalau begitu langsung saja ke pakar hukum pidana Pak Heri Firmansyah. Apakah Anda melihat hal ini juga dalam kasus suami yang ingin membela istri dari jambret malah sekarang ditersangkakan? Persoalan mendasarnya apa sih Pak? Dan boleh ditambahkan juga terkait dengan perspektif langkah yang tengah dilakukan yaitu restoratif justice oleh pihak kejaksaan. Silakan. Baik, Mbak Soza ya, bahwa dalam kasus ini sebenarnya kan ada dua tindak pidana yang awalnya akan dikenakan ya. Satu bagi si penjambret yang melakukan penjambretan dan yang satu sekarang yang dikenakan dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan pasal 310 dan 311. Tapi kasus pertama itu ditutup demi hukum karena yang bersangkutan telah meninggal dunia sebagai pelaku tadi. Selesai dia, case closed. Nah, yang kedua ini memang harus dinilai secara fakta material yang utuh menurut saya. Sehingga bisakah dia ditempatkan dengan menggunakan pendekatan misalnya pasal 49 ayat 1, karena ini tempusnya kan di 25 April 2025 ya, berarti masih menggunakan KUHP yang lama. Nah, itu ada istilahnya adalah alasan penghapus pidana, di mana dikatakan menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Perbuatannya nggak bisa dihukum. Ya, termasuk ini adalah pembelaan diri. Tapi kalau kita mau singgung masalah teorinya, kita akan melihat nanti apakah antara serangan dengan defense itu setara atau tidak, gitu ya. Ini yang kemudian nanti akan jadi debatable. Tapi ini kan kita masih berasumsi terkait dengan juga apa sih peristiwa hukum yang benar ya, karena masing-masing punya versi kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari seliweran media sosial, ya harus dibuktikan apakah ada mens rea, adakah misalnya dengan pendekatan kausalitas ya, sebab akibat kan lebih mudah. Mengapa sih sampai si suami yang dijambret itu mengejar? Itu kan pasti ada alasannya. Nah, ini kemudian yang dilakukan menurut saya itu reaksi yang sangat normal dari siapapun ya, yang melihat hal tersebut, bukan hanya sang suami, masyarakat sekitar pun akan melakukan hal yang sama. Nah, ini yang tadi dikatakan di kasus ini Ketua Komisi 3 dan juga dari Kompolnas juga tadi sudah disuarakan oleh Pak Susno Duaji kan, jangan sampai ini jadi kekhawatiran yang merebak di masyarakat, malah sebaliknya menguntungkan pihak pelaku kejahatan untuk bermain-main di ranah hukum di mana mereka merasa dilindungi dengan kasus-kasus semacam ini jika kemudian yang dihukum adalah orang yang melakukan pembelaan diri tadi. Nah, dalam konteks ini sekali lagi harus dilihat kelalaian apa yang dilakukan oleh orang tersebut ya. Kalau mengejar saya rasa masing-masing pasti juga tidak akan memperhatikan ibaratnya berapa kilometer per jam yang gas yang dia injak kan. Ini menurut saya sesuatu yang sebenarnya masih dalam takaran normal ya. Nah, karena situasinya memang tidak normal pada saat itu gitu. Dan kita juga tidak bisa berandai-andai terlalu jauh ya. Kalau seandainya misalnya itu terjadi sebaliknya, ternyata si pelaku kejahatan ini bisa membahayakan orang sekitar misalnya, kalau dia bawa senjata tajam dan lain sebagainya, kalau tidak dihentikan malah bisa timbul korban jiwa. Nah, ini kan juga hal yang harus jadi pertimbangan oleh pihak penyidik. Di sini juga membuktikan bahwa masih ada cara pandang kekhawatiran juga dari pihak penyidik dalam menentukan sikap ya, seakan-akan kalau ada fakta material ada yang meninggal dunia, kemudian kalau tidak ada yang ditersangkakan berarti mereka disalahkan. Atau mungkin ada tekanan lain nggak di luar dari itu juga harus dipastikan. Nah, kalau tidak ada, saya rasa yang paling wajar adalah perkara ini memang harus ditinjau ulang. Kalaupun akan diproses, ya lewat pendekatan restoratif justice. Karena pihak yang jadi tersangka ini juga sebenarnya adalah pihak yang jadi korban sebenarnya. Ini yang perlu jadi kacamata yang menurut saya bisa ada hal yang lebih equal lah, tidak hanya melihat dari satu sisi bahwa hanya fakta materialnya terakhirnya ujungnya adalah yang meninggal dunia, tapi keterangan saksi juga mungkin ada CCTV juga bisa digunakan untuk bisa memberikan kesimpulan akhir yang lebih tepat, yang memberikan nilai keadilan tidak hanya bagi orang yang sekarang ini diuntungkan ya dalam kepentingan hukumnya yang sudah meninggal dunia tadi. Dan itu pun dia belum bisa tidak akan bisa dikonfirmasi kan apa yang terjadi. Betul. Kan. Jadi kalaupun tidak ada saksi, tidak ada CCTV, berarti ini hanya mendasarkan pada keterangan mandiri dari pihak dari si istri dan juga si pelaku tadi.
Nah, ini yang menurut saya menjadi agak sulit untuk menghukum orang dengan dasar-dasar seperti itu. Saya rasa itu, Mbak Soza. Baik, baik. Memang perkara ini lebih baik ditinjau ulang ya, agar kita sama-sama bisa mendudukannya dengan kondisi atau perspektif yang kurang lebih sama. Karena persoalan persepsi menjadi penting untuk melihat bagaimana penanganan atas kasus ini bisa dilakukan. Nah, kalau begitu Pak Anam, dari update yang Anda terima dari hasil restoratif justice atau mediasi yang coba dilakukan per hari ini ya Pak, kalau tidak salah, kesepakatan apa saja yang berhasil diperoleh dan kemudian apakah ini sudah final, artinya jika memang nanti pihak dari kedua belahnya sudah sepakat, pidananya ini otomatis akan gugur Pak, atau seperti apa? Saya nggak bisa menjelaskan karena itu yang melakukan adalah rekan-rekan kejaksaan. Kemungkinan kalau Komjak memungkinkan kalau kami menyoroti kepolisian. Tapi apapun itu sebenarnya ini kan peristiwanya April, terus berbagai upaya adanya mediasi dan sebagainya. Ya sampai Oktober juga diterima oleh kejaksaan pemberkasannya P21 Januari kemarin. Ada proses yang panjang yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencoba mendamaikan dan sebagainya. Jadi problemnya bukan di situ menurut saya. Problemnya ini sekali lagi soal perspektif melihat kasus gitu ya. Nah, kalau semuanya ditekankan sekedar memenuhi unsur misalnya, ya ini pokoknya adalah pidana terus digeser menjadi lalu lintas, itu kan menurut saya juga tidak tepat. Harusnya dilihat secara komprehensif. Kita belajarlah dari berbagai kasus yang sudah pernah terjadi. Salah satu yang mencuat sampai komentar dan sebagainya yang keras itu ya kasus Bekasi itu, pembegalan gitu, dilawan, habis itu begalnya meninggal, malah jadi tersangka. Itu kan juga rame waktu itu, kurang lebih kayak ini. Baik, Pak Anam. Nah, makanya ayolah kepolisian dalam konteks penegakan hukum itu tidak sekedar memenuhi unsur, tapi berikanlah manfaat keamanan bagi masyarakat. Karena esensi kepolisian salah satunya itu. Gitu. Baik, Pak Anam, memang kurang lebih catatan yang Anda sampaikan ini kan sangat penting untuk kinerja pihak kepolisian ke depannya, apalagi kan per tahun ini kita sudah sama-sama mengikuti dan juga menjalankan KUHP dan juga KUHP baru. Nah, pertanyaannya dari Kompolnas sendiri, apakah sudah ada melakukan langkah yang tertulis mungkin atau melakukan komunikasi atau apapun bentuknya kepada pihak kepolisian agar perspektif dalam menjalankan tugas ini bisa lebih ditingkatkan ketika menangani suatu kasus kejahatan, apalagi sangat sensitif yang bisa menyinggung rasa keadilan dari masyarakat? Iya, kami sering berkomunikasi baik dengan Mabes maupun teman-teman wilayah. Ya, tapi memang kasus itu kan memang banyak dengan dimensi yang punya spektrum sendiri-sendiri. Sehingga memang kadang-kadang juga menyulitkan rekan-rekan di kepolisian di level bawah. Tapi bagaimanapun juga secara prinsipil harus dipegang prinsipnya. Jadi tidak boleh secara umum mainnya. Nah, oleh karenanya kami sekali lagi mengingatkan bahwa proses penegakan hukum itu harus menghadirkan keadilan dan rasa aman bagi masyarakat. Khususnya kasus-kasus yang dimensinya adalah dimensi kejahatan-kejahatan jalanan kayak begini. Ya, pembegalan, penjambretan, dan sebagainya. Karena dalam konteks yang lain ini kan berbeda dengan penghakiman, ya, penghakiman massa begitu, orang ditangkap dipukulin itu kan lain gitu. Kalau itu memang dimensi pidananya ada. Nah, kalau kayak gini korban langsung gitu ya, mungkin juga dia akan ngambil lagi tasnya atau apa begitu. Nah, itu kan dimensinya berbeda dengan penghakiman massa gitu loh. Baik. Jadi mohon rekan-rekan kepolisian ketika melakukan penegakan hukum lebih sensitif ya terhadap keadilan, terhadap rasa keadilan di masyarakat dan menghadirkan keamanan di masyarakat itu sendiri. Baik, baik. Nah, kemudian Pak Heri, saat ini kita tengah menanti bagaimana nantinya progres dari restoratif justice atau mediasi yang coba diupayakan oleh pihak kejaksaan. Tetapi Pak, dari segi teorinya ya, jika nantinya kedua belah pihak ini setuju untuk bersepakat dalam upaya tersebut, apakah ini secara otomatis menghapuskan pidana atau seperti apa Pak sebenarnya? Iya,
ketika itu tercapai sudah kesepakatan, itu kan berarti hukum tertulis juga ya, dan bisa digunakan sebagai bukti. Ya kalau dalam buku perdata namanya akta pandading, berarti kan sudah ada perdamaian. Dan syarat untuk restoratif justice misalnya, salah satunya adalah permohonan maaf dan saling memaafkan tadi. Dan agar ini kemudian bisa jadi dalil yang kuat, maka harusnya tertulis dia menurut saya. Sehingga ini bisa jadi pegangan dan pedoman bagi penyidik dalam menentukan sikap. Apalagi ini sudah sampai kepada tahapan di kejaksaan kan, berarti kan sudah harus segera dihentikan kasusnya sehingga tidak berlarut-larut kalau sampai di pengadilan. Dan satu catatan juga Mbak Soza, dalam kehadiran nanti di Komisi 3 harus dijelaskan mengapa mediasi itu tidak tercapai. Bagaimana proses itu dilakukan tapi kemudian tidak tercapai. Ini kan juga harus jelas ya, clean and clear, dan para pihak itu harus dihadirkan, termasuk kuasa hukum dari para pihak ya, agar clear ini urusan ini, dan ke depan tidak ada lagi muncul persoalan-persoalan berikutnya yang baru terkait misalnya menggugat secara keperdataan, kan kita nggak tahu juga ya, apakah kemudian pidananya berhenti, gugatan keperdataannya muncul di sana, ini bisa jadi masalah baru juga. Harusnya pakai tagline pegadaian itu ya, menyelesaikan masalah ya tanpa masalah. Ini harus clean and clear dari awal sehingga jangan sampai ini kemudian berlarut-larut sekali lagi. Baik. Ya. Baik, kalau begitu kita akan kawal terus ya Bapak-Bapak, apalagi kasus ini mendapatkan atensi, dan tadi kembali kepada persoalan perspektif, ini menjadi hal yang sangat penting bagi kinerja dari teman-teman aparat penegak hukum kita ke depannya dalam menangani kasus-kasus kejahatan, apalagi yang berdekatan dengan rasa keadilan di masyarakat. Terima kasih untuk informasi dan diskusi yang sangat menarik Bapak Heri dan juga